Suasana pagi yang cerah, kelas yang bersih dan asri, dan suasana sekolah yang tenang. Terlihat seorang pengajar guru wanita yang bernama Lucy, dia adalah seorang guru primadona di sekolah di sana. Di kelas ada murid yang bernama Kojiro, dia murid yang suka dan mengidolakan terhadap kecantikan Lucy, dan dia belajar penuh semangat terhadap gurunya itu. Cara Lucy mengajar sangat menarik, membuat murid di sana menjadi betah di kelas. Saat Lucy memberikan materi, Kojiro terus saja tidak konsentrasi menerima pelajaran di dalam kelas. Karena perlakuan Kojiro yang terus memandangi wajahnya Lucy setiap Lucy berada di depan kelas. Sikap Kojiro seperti itu, Lucy menjadi kepikiran, dan ingin menanyakan kenapa setiap pelajarannya Kojiro sering tidak konsentrasi dan tidak serius mendengarkan apa yang diberikan oleh Lucy. Jam pelajaran sudah selesai, Kojiro disuruh sama Lucy ke ruang pembinaan. Dia diajak ke sana karena ingin menanyakan secara langsung, kenapa Kojiro seperti itu. Baru sampai di sana Kojiro sudah menghayali Lucy, dia membayangi akan memberikan kado hadiah ulang tahun ke Lucy, dan Lucy merasa senang menerimanya, sekalian Kojiro akan diajak makan-makan oleh Lucy untuk mengucapkan rasa terima kasih terhadap kado yang telah diberikannya itu. Hayalan Kojiro itu sangat tinggi yang membuat dia menjadi salah tingkah setelah lama sadar terhadap keadaan sebenarnya di dalam ruang pembinaan tersebut. Kojiro menghayalnya terlalu tinggi dan lama, yang membuat Lucy sempat bertanya dan berbicara hal yang sama berulang-ulang. Setelah Kojiro sadar dan itu hanyalah hayalannya dia menjadi malu dan menjadi salah tingkah. Lucy langsung saja bertanya ke Kojiro saat dia sudah sadar, kenapa dia menjadi salah tingkah seperti itu, apakah di luar kelas di lingkungan keluarganya dia mendapatkan masalah atau dia mempunyai beban masalah di luar kelas. Sebenarnya pada saat Kojiro berada di ruang pembinaan murid, dia sedang membawa hadiah kado ulang tahun untuk gurunya. Dia seperti itu karena dirinya mengidolakan gurunya itu. Lucy adalah guru idolanya di sekolah, dia ingin sekali menjadikan gurunya itu teman baik yang bisa dia ajak curhat di saat dia berada di sekolah. Karena rasa malunya masih ada, kado yang Kojiro bawa tidak berani diberikan ke gurunya. Proses pembinaan murid selesai dilakukan oleh Lucy. Saat pulang, Kojiro terus saja menemani Lucy yang berada jauh di luar sekolah, alasan Kojiro seperti itu hanya untuk memberikan kado itu tepat pada waktu dan tempatnya yang bagus. Namun rencana Kojiro menjadi buyar, saat salah satu teman guru pria Lucy sudah duluan memberikan kado bunga di luar sekolah. Yang membuat Kojiro tidak menjadi orang pertama yang spesial memberikan hadiah untuk Lucy. Di rumahnya Kojiro, dia selalu memandangi kado ulang tahun yang dibuatnya. Besoknya di sekolah, saat Lucy memberikan materi pelajaran baru lagi di dalam ruangan kelas, semua murid sangat antusias mendengar dan mempelajari pelajaran yang diberikan oleh Lucy, namun salah satu murid yang bernama Kojiro masih merasa kepikiran terhadap masalah kado yang dia gagal kemarin dia berikan. Kojiro ingin sekali menyenangi gurunya itu, karena dia adalah guru idolanya Kojiro yang ada dalam hatinya. Rasa menyerah dari Kojiro untuk menjadikan Lucy teman baiknya nanti tidak menyerah Kojiro lakukan. Dan di saat jam pelajaran selesai di dalam kelas, Kojiro menunggu Lucy untuk bertemu langsung, sekaligus ingin menyatakan perasaannya selama ini kepada gurunya itu. Malam pun tiba, di sekolah Kojiro masih menunggu Lucy yang sudah selesai persiapan materi tadi di ruang gurunya itu. Kojiro pun bertemu dengan Lucy, dan Lucy terkejut bertemu Kojiro pada saat malam itu, karena Lucy terlalu capek. Dia hanya bisa berbicara sebentar ke Kojiro dan tujuan Kojiro untuk mengungkapkan perasaan ke gurunya tidak berhasil dia lakukan. Rasa menyerah tidak pernah ada di benaknya Kojiro, walaupun belum berhasil masih ada hari esok untuk menyatakan perasaannya itu. Pelajaran besoknya berjalan seperti biasa, Lucy seperti biasa mengajar dan memberikan materi pelajaran yang baru di kelas. Hari itu Kojiro bersikap lain menerima pelajaran Lucy di kelas, dia lebih aktif bertanya dan menerima apa yang diberikan oleh Lucy. Jam pelajaran mulai berakhir, di sana Kojiro membuat rencana baru untuk bertemu Lucy. Saat Lucy menaiki tangga sekolah, dia bertemu dengan Kojiro, dengan berani gurunya itu diajak ke ruang lab yang sepi untuk berbicara empat mata berdua. Di sana Kojiro mengungkapkan perasaannya ke Lucy, Lucy adalah guru yang telah lama menjadi idolanya Kojiro selama ini. Saat berada di ruang lab yang sepi, Kojiro memberikan pernyataan ke Lucy, kalau dia sungguh mengidolakan Lucy selama ini, buat dia Lucy adalah kakak wanita yang bisa membuat hatinya Kojiro menjadi tenang di sekolah.
Kojiro ingin sekali menjadikan gurunya itu teman baik dan bisa diajak curhat oleh Kojiro saat nanti dia membutuhkan seorang kakak wanita yang bisa menuntun dan mengarahkan Kojiro ke jalan yang lebih baik lagi. Mendengar pernyataan Kojiro seperti itu, Lucy menjadi bahagia. Dia tidak menyangka selama ini Kojiro memendam perasaan seperti itu. Karena niat Kojiro itu bertujuan baik, Lucy langsung saja menerima dengan hati yang tulus. Hari-hari mengajar di sekolah berjalan dengan tenang sekarang, karena murid Lucy yang bernama Kojiro sudah memberikan pernyataan positif ke gurunya itu. Saat jam pelajaran selesai, Kojiro dengan bebas bertemu dan bertatap muka dengan gurunya itu. Sekarang rasa malu dan canggung bertemu dengan Lucy telah tidak ada lagi. Setiap Kojiro ingin curhat dengan Lucy mengenai keadaannya di keluarga, Lucy selalu mendengar dan menemaninya di sekolah. Para siswa juga tahu kalau mereka berdua adalah status guru dan murid di sekolah. Karena Kojiro sudah menganggap Lucy sebagai kakak wanitanya dan sekaligus teman baiknya yang diajak curhat, membuat keadaan di sekolah tidak ada yang menaruh rasa curiga lagi berdua. Para guru juga mendukung sikap Lucy seperti itu ke semua anak didiknya di sekolah. Karena di sekolah guru adalah sosok orang tua yang bisa menuntun muridnya agar bisa hidup lebih baik lagi. Sungguh mulianya perilaku Lucy terhadap perlakuan kepada anak didiknya itu, di mana murid yang dulu tidak bisa apa-apa di sekolah menjadi murid yang berprestasi jadinya. Hal itu semua karena Lucy bisa membangkitkan minat murid belajar lagi di sekolah. Untuk mengucapkan rasa terima kasih Kojiro kepada gurunya itu, Lucy rencana akan diajak makan bersama oleh Kojiro dan mensyukuri dia mempunyai guru favorit yang baik hati. Di akhir cerita, Kojiro dengan senang hati menggandeng tangan guru idolanya itu, dia seperti itu karena sudah menganggap Lucy sebagai kakak wanita yang baik hati selama ini. Jadi pesan yang bisa disampaikan oleh alur cerita pendek ini kepada para penonton adalah, kita sebagai guru harus bisa mengayomi anak didik kita selama ini. Serta bisa memberikan rasa aman dan tenang di sekolah kepada murid yang masih membutuhkan perhatian lebih selain di rumahnya. Untuk para murid didik harus bisa menganggap guru di sekolah sebagai orang tua atau kakak yang bisa menuntun muridnya ke arah hidup dan perilaku yang lebih baik lagi.